Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jaksa, kembali lagi bersama kami di Jejaka. Jaksa menjawab konsultasi warga. Edisi ke-7. Bersama kami, saya selaku moderator, Levia Randa Sartika dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Saya Desi Trianti Azari dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan saya Sela Puspita dari bidang Tindak Pidana Khusus. Pada Jejaka melalui Halo JPN, edisi ke-7 oleh JPN Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dengan tema Restoratif Justice atau RJ. Baiklah, pada edisi kali ini kita sudah ditemani oleh Bapak Kaza selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Baik Bapak, bisa memperkenalkan diri? Terima kasih, perkenalkan, nama saya Muhammad Kaza Mulyoto SMH, jabatan saya Kasubdit 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan juga sebagai Jaksa Pengacara Negara. Baik Bapak, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu mengenai restoratif justice, mungkin bisa lebih lanjut Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan restoratif justice. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang restoratif justice, yang dimana restoratif justice ini itu berasal dari kata restore, artinya mengembalikan. Sedangkan justice itu adalah keadilan, yang dimana secara eksplisit artinya adalah mengembalikan keadilan seseorang seperti semula sebelum dia melakukan sesuatu tindak pidana. Mungkin seperti itu secara jelasnya. Baik, terima kasih Bapak. Dan mungkin masyarakat belum tahu ya Pak, untuk bisa mendapatkan restoratif justice itu di institusi mana aja Pak? Oh ya, terima kasih. Pada awalnya memang restoratif justice ini sudah lama, yang dimana ini adalah konsepnya artinya perdamaian, garis besarnya, yang sebenarnya sepanjang perkembangan zaman itu sudah dilaksanakan oleh APH, misalkan dari kita sendiri, kejaksaan, yang mana telah diatur di Perja nomor 15 tahun 2020, sedangkan kalau di Polri itu Perpol nomor 8 tahun 2021. Nah, sedangkan sudah ada pembaruan lagi dari pengadilan, dan mungkin sekarang pembaruan lagi dari lembaga permasyarakatan, seperti itu. Baik. Berarti intinya untuk bisa masyarakat yang mendapatkan restoratif justice itu bisa pertama di kepolisian ya Pak, kemudian bisa juga di kejaksaan, dan naik lagi bisa di pengadilan. Baik Bapak, saya ingin bertanya bagaimana dari sudut pandang kejaksaan tentang restoratif justice itu Bapak? Oh iya, seperti saya sudah jelaskan di awal, RJ itu sudah banyak dari APH sebelumnya. Karena kita dari kejaksaan, sesuai dengan pertanyaan dari moderator, saya akan menjelaskan sedikit tentang dari kacamata kita, yang dimana RJ dari kacamata kita ini sudah diatur di Perja nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice, yang dimana pada dasarnya dulu restoratif justice ini tidak tertuang di dalam suatu peraturan. Untuk secara legalitas, agar kita bisa menegakkan restoratif justice ini dengan sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3, harus ada hukum di situ, maka dibuatlah suatu peraturan mengenai tentang restoratif justice yang dimana diatur di dalam perja tersebut. Seperti itu. Untuk kasus yang dapat dilakukan RJ itu kasus apa saja Bapak? Oh baik, kalau untuk kasus sesuai dengan perja kita, yang dimana kasus-kasus yang bisa kita lakukan RJ, yang pertama, tindak pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yang kedua, bukan pengulangan tindak pidana. Yang ketiga, tindak pidananya tidak lebih dari 2.500.000, dan yang paling penting itu adanya perdamaian. Seperti itu. Dari kedua belah pihak, baik dari korban, terdakwa maupun masyarakat. Seperti itu. Berarti maksudnya Pak, sama aja nggak Pak istilahnya restoratif justice itu dengan mediasi? Iya. Oh, oke. Memang pada dasarnya saya sudah jelaskan, konsep awal RJ itu awalnya dari mediasi, yang dimana memang kita mencarikan win-win solution, yang dimana memang dari pihak korban maupun dari pihak terdakwa itu dicarikan jalan tengahnya, seperti dengan konsep kita mengembalikan seseorang itu seperti dia belum melakukan suatu tindak pidana, dan RJ itu bukan menghapus tindak pidana. Seperti itu harus digarisbawahi Mbak. Jatuhnya berarti kejaksaan itu selaku sebagai mediator. Mediator, betul. Dan juga memang ya, karena memang juga
sejalan dengan RJ yang telah digegus oleh Pak Jaksa Agung kita, Ya. Pak Burhanuddin, ST Burhanuddin, izin Bapak, yang dimana perkembangan RJ ini sangat pesat, terkhusus di Kejaksaan, dan sudah ribuan kasus yang telah diselesaikan oleh Kejaksaan melalui restoratif justice, seperti itu. Di Kejaksaan juga ada istilah yang namanya diversi ya Pak. Apa sih bedanya restoratif justice ini dengan diversi? Oke. Untuk secara garis besar, diversi dan restoratif justice ini ada satu perbedaan mencolok. Yang dimana kalau untuk restoratif justice, dia bisa digunakan untuk semua umur terdakwanya. Sedangkan untuk diversi, itu khusus untuk anak, yang dimana sesuai dengan SPPA, anak itu adalah seseorang yang sudah berusia 13 tahun dan di bawah 18 tahun. Seperti itu perbedaan yang secara mencolok. Oke. Baik Pak, tadi sudah Bapak jelaskan syarat-syarat yang bisa dilakukan restoratif justice Betul. ya Pak. Dalam kasus narkotika, apakah kasus ini juga bisa dilakukan RJ Pak? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Yang dimana untuk perkara narkotika itu ada beberapa jenis tindak pidana narkotika yang kita bisa lakukan RJ. Salah satunya seseorang itu penyalahgunaan narkotika. Dia pakai sendiri berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Dan juga memang sudah banyak diselesaikan RJ di Kejaksaan tentang narkotika, yang dimana ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Karena di pasal 127 itu maksimalnya 4 tahun penjara. Oke, seperti itu. Menarik sekali ya Pak pembahasan kita pada sore hari ini. Dan saya ingin bertanya terkait bagaimana cara memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dalam proses Ketika sudah restoratif melakukan justice tersebut, Bapak. Oke, terima kasih. Yang dimana ketika dilakukan restoratif justice antara pihak pelaku maupun korban, itu kami panggil dan kami memanggil pihak masyarakat. Yang dimana kami memanggil kepala desa, kepala dusun, ketua adat, ataupun yang dituakan di desa itu. Kenapa? Karena ketika RJ ini selesai, kami kembalikan ke warga, otomatis warga yang kami undang pada saat itu menyaksikan RJ ini. Sehingga diharapkan RJ ini apabila dikabulkan, ketika kami kembalikan kepada warga, warga sudah menerima. Jadi itulah konsep RJ tersebut. Seperti itu. Ibaratnya untuk memperbaiki lagi nama baik Betul. pelaku tersebut. Izin Bapak mau bertanya, apakah di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara ini Bapak pernah melakukan RJ itu sendiri Pak? Oh, makasih. Memang di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara selama saya berdinas di sini sudah beberapa RJ yang setelah saya laksanakan. Mungkin sekitar 4 RJ, di mana dari perkara KDRT, penganiayaan ringan, dan sebagainya seperti itu. Dan alhamdulillah itu sudah dikabulkan semua oleh Kejaksaan Agung, dan warga sudah kami kembalikan dan telah diterima di masyarakat situ. Wah, seru sekali ya pembicaraan kita hari ini tentang restoratif justice itu. Ternyata kita hukum itu tidak hanya sekedar yang kata orang tajam di bawah, tumpul di atas. Humanis ya ternyata ya. Iya, tapi ada juga keadilan bagi mereka yang diberi kesempatan bahwa dia itu tidak terbukti, atau mungkin bisa juga adanya unsur pemaaf, Alasan maaf. Iya, alasan pemaaf. Dan kita betul, dan kita mewujudkan hukum itu supaya lebih harmonis dan lebih humanis seperti itu. Karena hukum itu ibaratnya tuh sebagai obat ya Pak ya? Obat, bukan sebagai penghukum. bukan sebagai penghukum seperti itu. Mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak untuk pesan dan kesan masyarakat umum atau di agama umum, Pak. Oke. Terima kasih. Saya sedikit menyampaikan bahwa memang RJ ini luar biasa, digagas dan disempurnakan oleh Bapak Jaksa Agung kita, Pak ST Burhanuddin, yang dimana membuktikan bahwa hukum itu dia bersifat humanis. Jadi orang tidak melihat hukum mengerikan, tidak seperti itu. Dan juga apabila
masyarakat, terkhusus masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang ingin bertanya maupun konsultasi apapun itu seputar hukum, Masalah bisa ke Halo JPN ataupun bisa ke DM Instagram kita di IG Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, maupun ada kontak person di sana. Jadi masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejari Bengkulu Utara, seperti itu. Makan tempoyak rame-rame. Cakep. Makannya di rumah Ibu Asih. Cakep. Inilah podcast dari kami. Cakep. Sekian dan Terima kasih.